Begitu kodenya kita share, akun yang tadinya punya kita itu semudah yang begitu dimasukin kodenya itu langsung berpindah orang lain yang akan megang akun itu. Apapun, nomor WhatsApp, akun bank, terus juga sampai dengan ke akun sosial media. Aduh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Teras Angela with Expert. Kali ini kita kedatangan teman aku, seseorang yang canggih banget dalam menganalisa data atau big data. Jadi kerjaannya itu mantengin terus akan data-data, analisis data, mulai dari sosial media, website, sampai bikin platform data. Kita panggil dia, jeng 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 jeng. Inilah dia. Hai. Halo, beliau adalah Pak Jeffrey Dinomo. Beliau adalah seorang Chief Business Development dari gdilab.com. Biasa dipanggil Pak Uje. Pak Uje, apa kabar Pak Uje? Baik, terima Sehat kasih. selalu. Sehat, selalu sehat dan kuat Mbak Angela, terima kasih. Nah teman-teman, sebelum langsung masuk ke pembicaraan, kita bikin Pak Uje lentur dulu ya. Kita masuk ke game Pak Uje, udah siap belum? Kita Ya. akan ada Game apaan nih? tebak sayur. Nah Pak Uje Tebak nih, sayur. anak udah 2, coba kita lihat ya. Sering bantuin istri masak nggak ya? Tahu nggak ya ini sayur apa? Boleh dicoba. Yuk. Wah, beneran gelap banget ya? Serem banget. Oke Pak Uje, aku dulu ya. Abis Ya. itu Pak Uje. Dan aku akan ngitung 3 hitungan. 1, 2, 3 baru kita sebut sama-sama. Ya, Oke, siap. mana tempatnya nih? Ini? Oke. Iya, apa tuh? Ih, kaget. Ih, kok kayak gitu sih berbulu-bulu ya? Ini buah kan bukan binatang ya? Ih, kayak binatang loh. PR banget nih. Ini ada banyak atau cuma satu sih? Apa sih ini ya? Oke. Udah Udah? pegang belum, Pak? Gantian aku ya? Hah? Gantian aku? Iya, iya. Pak Uji pegang. Kok aku deg-degan ya? Iya. Oke, saya hitung ya, Pak. Dah. 3, 2, 1. Brokoli. Ya, Udah? Pak Uji. Takut diisengin ya. Ntar Wah, tiba-tiba gigit gitu. Gua lupa namanya apa lagi nih. Tapi semoga nggak salah namanya. Oke. Tar. Dia lagi nginget-nginget. Dah. Oke. 3, 2, 1. Bunga kol. Kembang kol. Iya, betul kayaknya nih. Coba Pak Uje, pegang deh. Aku dulu. Iya. Dah. Oke. 3, 2, 1. Terong. Yeay, bener semua. Tadi geli banget tuh yang brokoli. Yang pertama asli. Terima kasih Pak Uje, udah diluangkan waktunya yang sangat-sangat sibuk ini. Ya ampun. Oh ya Pak Uje, ini aku ini kan gaptek. Ya. Dan banyak teman-teman aku ini juga gaptek ya. Jadi kita itu sering banget, kita ini para cewek-cewek yang Instagram gini, suka banget namanya di-hack. Oke. Di-hack lalu di semua teman kita, semua relasi kita itu di DM, pinjaman duit atau segala macam. Itu bagaimana sih Pak Uje cara Bisa terjadi gitu iya, ya? bisa terjadi seperti itu. Dan antisipasinya. Oke. Dan antisipasinya. Thank you Mbak Angela untuk undangan diskusinya. Jadi
Kalau yang case-nya tadi Mbak Angel dan teman-teman pernah hadapin, jadi sebenarnya gini, eh kasus itu kan kalau kita bilang kasus fraud ya. Jadi kasus fraud itu terjadi itu kayak sama kayak dulu Bang Napi bilang, terjadi itu karena ada kesempatan. Oke. Ada kesempatan dan ada orang yang lalai. Mm-mm. Jadi semua platform, apapun itu platformnya, sekarang itu menerapkan namanya itu two step verification Oke. atau keamanan dua langkah. Nah, keamanan dua langkahnya ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan PIN dari aplikasinya, berarti yang tahu hanya kita. Iya. Atau yang kedua, menggunakan OTP atau one time password itu yang dikirimkan apakah lewat WhatsApp atau dikirimkan itu lewat SMS. Mm-mm. Nah, kenapa masih bisa terjadi? Kalau saya mengidentifikasinya, pertama, itu terjadinya lewat phishing. Bisa jadi ya, misalkan Mbak Angela atau teman-teman itu kalau misalkan pernah dapat ini nggak, ada beberapa brand itu yang baik itu brand minuman Ah, ataupun yang sering saya dapat case-nya itu lebih ke brand minuman sama retail Oke. gitu. Nah, jadi mereka ngasih iming-iming kuis, terus setelah itu untuk bisa klaim hadiahnya itu silakan klik link, Iya Nah, sering tuh Pak. ya kan? Ah, Nah, begitu linknya diklik, pasti akan minta nomor handphone, Oh, oke. benar? Iya, Untuk betul. verifikasi. Nah, Betul. nomor handphone untuk verifikasi itu nanti akan dikirimkan baik itu konfirmasi lewat SMS Mm-mm. atau konfirmasi lewat WhatsApp. Oke. Isinya ini adalah kode. Iya, Nah, kalau kode ini kita share, Heeh. ya udah selesai semuanya. selesai semuanya. Berarti begitu kodenya kita share, akun yang tadinya punya kita itu semudah yang begitu dimasukin kodenya itu langsung berpindah orang lain yang akan megang akun itu. Apapun, nomor WhatsApp, akun bank, terus juga sampai dengan ke akun sosial media. Aduh, ngeri banget ya, ngeri banget. Jadi hati-hati. Iya. Nah, aku juga pernah ada kejadian seperti ini. Jadi aku pas lagi mau masuk ke sosial media aku, Instagram, tiba-tiba aku nggak bisa masuk ke Instagram aku. Dan tiba-tiba aku dapat notifikasi kalau IG aku itu lagi dibuka di Tempat lain. tempat lain, di Oke. mana lah gitu, di Ukrainian atau di mana gitu. Oke. Nah, itu kemungkinan sama. Hal yang sama terjadi juga. Jadi sekarang platform itu udah canggih Iya. untuk mengidentifikasi. Jadi kalau kita bilang itu dia bisa mengidentifikasi dari IP-nya untuk internet protokolnya. Oke. Artinya ketika IP koneksi internet itu berada di mana, otomatis nanti akan di-generate menjadi sebuah lokasi. Mm-mm. Makanya tadi Mbak Jela bilang, Iya. ini kita bisa dapat email yang mengakses itu dari Ukraina atau dari Oh, oh. manapun itu. Iya. Biasanya yang terjadi itu di daerah-daerah yang tadi tuh Ukraina, Rusia dan sekitarnya. Nah, Jauh-jauh itu di sana. jauh-jauh ada di daerah sana biasanya. Saya juga pernah di akun OTT saya, Mm-mm. itu saya mengidentifikasi ada satu negara yang coba masuk ke akses akun saya. Oke. Akhirnya yang saya lakukan adalah ngerubah password semuanya. Heeh. Itu standar. Oke, jadi Ketika- password apa yang harus dirubah? Standarnya kita harus merubah password. Oke. Pasti itu minimal. Mm-mm. Yang kedua, kalau belum diaktifkan two step verification-nya, Mm-mm. itu saya sangat-sangat merekomendasikan untuk bisa diaktifkan. Oke. Karena once itu diaktifkan, orang berarti oke. Misalkan gini, saya dapat nih passwordnya Mbak Angela. Mm-mm. Yang harus dilakukan berikutnya kalau two step verifikasi diaktifin, Mm-mm. saya butuh kode berikutnya. Iya. Yang itu hanya dimiliki oleh Mbak Angela. Iya. Kalau tidak diaktifin, udah tadi ke bypass sekali aja. Begitu diaktifin Oh. langsung pindah tuh akunnya. Oke. Jadi begitu udah kayak gitu kita harus cepet-cepet rubah password. Rubah password, Apa aja itu? rubah password aja. Cuman rubah password, Rubah email. cuman rubah passwordnya, bisa rubah password email sama Uh-uh. password akun sosial medianya. Akun sosial medianya, tapi kan kita nggak bisa masuk lagi ke Instagramnya. Kita bisa klaim sebenarnya. Oke. Kita bisa klaim nanti di emailnya itu akan ngasih notif. Mm-mm. Biasanya notif yang akan dikirim email itu adalah kita si platform ini akan ngasih tahu Uh-uh. apakah itu kita yang mengakses akun sosial media kita. Hmm. Kalau bukan, tinggal klik bukan. Itu Uh-uh. nanti kalau misalkan sudah dipakai sama orang lain, Iya. kita bisa konfirmasi ke platform. Oke. Either itu ke Instagram, Facebook, Twitter dan yang lainnya. Uh-uh. Nah, kita konfirmasi bahwa akun kita sudah digunakan sama orang lain. Mm-mm. Ikutin step-stepnya, Mm-mm. kasih konfirmasi bahwa itu adalah milik kita, Mm-mm. ntar tuh bakal dikembalikan. Oh, oke. Perlu nggak kita langsung mengganti segala password? Jadi email, terus apa namanya m-banking apa segala macam, perlu nggak?
Kalau misalkan kita hanya memiliki satu email untuk semuanya, saya sangat menyarankan untuk itu diganti semua. Oke, jadi harus cepat-cepat kita ganti Iya. password. Oke. Gitu. Oke, baik. Terus yang lagi booming nih sekarang, pinjol, pinjaman online. Iya. Jadi banyak ya aku nerima kayak WA dari teman-teman aku gitu ya. Ya dikirimin fotonya bahwa ini telah melakukan pinjaman online Iya. gini. Iya. Loh kok bisa gitu loh? Kok Iya. bisa ngontek semua teman-temannya Mhm. ya, ngontek semua teman-temannya, ibaratnya kan kayak jelek-jelekin ya, seperti itu ya, kayak jelek-jelekin kalau Ngasih tahu telah nih udah melakukan pinjaman, melakukan tolong sampein ke orangnya iya untuk tolong lunasin. sampaikan, terus kitanya diteleponin terus, Iya. dicari-cari, "Ini Ibu Angela kenal ini nggak ya? Iya. Tolong dikasih tahu ya kalau dia telah melakukan," Padahal kita nggak tahu itu siapa. padahal kita nggak tahu siapa, atau ini pernah jadi klien kita, Iya. atau ini teman kita sendiri, Iya, atau iya. bagaimana gitu ya. Tapi kan kadang annoying juga kita diteleponin. Benar. Dan juga temen saya sendiri yang tersebut itu kan juga malu berat ya, tensin Benar, banget pasti, dong ya, semua pasti. teman-temannya jadi tahu gitu, oh dia Benar. pernah minjem online atau apa. Nah itu bagaimana Pak Jeffrey, kok bisa gitu loh, kok Oke. bisa terjadi seperti itu gitu? Ini sebenarnya masalah ini udah ada kalau nggak salah justru 2-3 tahun belakangan kalau nggak Iya. salah ingat, atau malah 4 tahun. Nah, jadi saran saya kalaupun misalkan kepepet banget menggunakan pinjol, gunakanlah pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Oke. Karena itu ada persyaratan atau kenapa, dari mulai penagih dan segala macam, sampai dengan untuk menghindari itu tidak akan terjadi. Karena gini, sekarang itu kan banyak pinjol ilegal. Iya. Yang memberikan dana mudah Betul. gitu. Itu kayak yang misalkan kita minjem duit 1,5 sampai dengan 3 juta, as easy as cuman foto KTP, KTP dengan muka, kasih alamat, udah. Itu duit langsung ditransfer. Iya. Kurang dari 5 menit verifikasi selesai, kurang dari 1 jam duit itu udah masuk. Oke. Sampai dengan semudah itu. Nah, tapi konsekuensinya apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Konsekuensinya adalah satu, kita melakukan pinjol dari aplikasi itu, berarti kita akan diminta kita akan diminta untuk bisa si aplikasi ini mengizinkan untuk mengakses ke kontak kita. Yang pertama. Yang Itu kedua, apa dijelaskan secara detail? Jika kamu melakukan pinjaman ini, semua di kontraknya nggak ada. oh. Di kontraknya nggak ada, tapi pertama kali kita melakukan install aplikasinya, Heeh. itu nanti kita akan diminta mengaktifkan permissionnya, gitu. Jadi misalkan nih, kita install aplikasi A untuk pinjol A itu, aplikasi itu akan memaksa kita untuk mengaktifkan SMS, Iya. izin ke SMS, izin ke telepon, izin ke kontak, izin ke handphone bahkan. Berarti kalau Oke. kita mengizinkan itu ke handphone, siap-siap aja dia akan dapetin semua informasi yang ada di handphone kita. Oh. Konsekuensinya apa kalau misalkan itu nggak diaktifin? Berarti ada salah satu persyaratan pengajuan yang tidak tertulis dalam kontrak ini, berarti dia akan ditolak. Oh gitu. Dan Gitu. itu biasanya Android ya? Kebanyakan sih saya ngelihatnya case-nya itu ada di Android. Ada di Android, teman-teman. Gitu. Kalau iPhone? Kalau iPhone saya belum pernah ngelihat case-nya, karena kan terms condition-nya untuk, kalau misalnya kita bilang dari sisi platform, iOS itu lebih strict kalau kita ngomongin yang berhubungan sama data privacy. Oh. Jadi gitu. iOS itu sangat menjaga privasi dari penggunanya. Oh, oke, Gitu. oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Hati-hati. Jika kalian mau pakai kepepet butuh banget pinjol, Ini minjem sama teman lah. minjam sama teman atau minjam sama keluarga, andai kata Iya. pinjol pun harus yang sesuai dengan OJK. Iya. Ya, Yang dan udah pasti keamanannya terlindungi dan data kita terlindungi. betul. Gitu. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalnya hal itu terjadi, misalnya ini pinjol tersebut udah WA semua teman-teman kita. Nggak bahwa bisa, karena kita nggak pernah tahu, itu random kan. Oke. Itu random, dia akan ngontak. Jadi case yang pernah kita dapat ya, yang pernah saya dapat dari curhatan beberapa orang itu, dan saya melihat juga di beberapa artikel itu, bahkan yang disebar itu bukan cuma foto, alamat rumah disebar. Oh,
nomor handphone disebar. Heeh. Parahnya lagi kalau misalkan sampai dengan ada beberapa aplikasi itu yang sampai dia minta lokasi. Lokasinya bukan alamat, tapi titik koordinat. Artinya kalau sampai dengan titik koordinat, exactly alamat sama titik koordinat itu sama, jadi bisa mudah untuk didatengin sama orang. Oh Itu my bahayanya. God, bahaya banget ya. Lihat dong Jadi teman-teman tuh, harus ekstra harus hati-hati. ekstra hati-hati. Emang benar, ketika kita ada di ranah online, Mm-mm. tidak ada yang bisa menjamin data kita itu tidak tersebar kemana-mana. Tapi paling enggak, dengan kita tahu dan sadar, kita bisa mengantisipasi, oke, ini aman, ini tidak aman, ini aman, ini tidak aman gitu. Nah, kalaupun itu sampai dengan terjadi, seminimal mungkin segera ubah password, terus Oke. juga kalau itu ada hubungan dengan sosial media, aktifkan hampir semua akun sosial media dan juga platform chatting itu menerapkan verifikasi keamanan 2 langkah. Itu harus diaktifin semuanya. Saran saya, Iya. sangat saya sarankan, jangan sampai enggak gitu tadi. Jadi tadi saya bilang, kalaupun orang dapetin password, nah kita nggak pernah tahu ya. Iya, Orang yang kita percaya sekalipun itu bisa melakukan hal yang sama, betul. bisa dilakukan loh. Iya. Tapi ketika memang nanti ada orang terdekat kita coba masuk ke akun kita dan dia tahu password kita, paling enggak dia tetap butuh OTP-nya. Siapa yang memiliki OTP-nya? Kita pribadi. Iya. Gitu. Gitu. Oke. Aduh, Pak Jeffrey ini benar-benar wawasan yang sangat luar biasa, ya. Terus satu lagi, saya kan berbisnis juga secara sosial media ya. Saya tuh pengen tahu nih, siapa ya yang bisa beli baju-baju saya? Kan harganya lumayan mahal. Karena kan baju saya itu kan apa ya, Pak Uje, jadi kayak handmade seperti itu. Nah, bagaimana big data itu membantu bisnis saya agar saya bisa mendapatkan klien-klien yang sesuai dan pas tepat sasaran? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong big data itu terlalu jauh dan itu teknologi dan mainan yang tidak murah untuk kita bisa beli. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya gini, sesimpel yang di usahanya Mbak Angela, pasti kan punya data order ya? Iya. Data order, nomor handphone, siapa yang order, status order juga punya. Iya. Orang A order berapa kali, itemnya apa, gitu. Nah, ini sebenarnya sesimpel untuk yang kalau kita ngelihatnya, kita mau kita target ini siapa? Pembeli baru atau pembeli yang lama? Kalau pembeli yang lama, kita pengen lakukan repeat, kita tinggal lihat aja, item yang paling disukai itu yang mana. Itu kayak yang di file Excel pasti ada tuh kan. Nah, itu sesimpel kalau yang saya bilang, ngomong big data kan gede banget nih. Iya. Kita ngomong yang paling simpel aja, data internal kita, kalau kita bisa ngolah, diklasifikasiin atau difilter dengan baik, bagi saya, itu kita udah ngebahas sedikit tentang big data di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang platform sosial media itu udah canggih, apalagi sosial media yang sudah beriklan. Iya. Gitu. Itu udah secanggih yang bahkan kita nggak tahu siapa yang akan jadi targetnya kita. Cukup yang kita ngasih tahu aja ke sosial media, di sana nanti akan dikasih tahu kategori fashion. Fashion aja itu nanti bisa dikerucutin. Fashion yang seperti apa? Lokasinya ada di mana? Sampai dengan pendapatannya berapa? Itu juga bisa kita klasifikasikan. Jadi yang kita udah bisa sampai dengan seperti itu. Jadi gitu. kita bisa terapkan, oke, orang yang berpendapatan sekian sampai sekian gitu, kita bisa Itu klik bisa. di situ. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Psikografinya gimana? Itu bisa diterapin. Emang butuh effort yang ekstra sedikit lah, karena itu harus yang advance. Karena nanti dashboard untuk iklannya itu berbeda dengan yang dashboardnya biasa. Iya. Baru itu muncul detail semuanya. Gitu. Nah, teman-teman udah tahu kan, dengan ngobrol dengan Pak Uje ini aku jadi terbuka wawasan aku. Kalau aku mau iklan itu yang tepat sesuai sasaranku di sosial media tuh aku harus pilih yang mana. Ya, semoga teman-teman juga menjadi inspirasi kalau kalian mau mengembangkan bisnis kalian secara online, secara sosial media, beriklanlah yang tepat sesuai sasaran. Oke. Oh ya Pak Uje, aku mau ada pertanyaan lagi nih. Ya. Contohnya big data coba ya kita salah satu klien Pak Uje nih ya.
Saya lihat-lihat di webnya ada Grab. Nah, itu gimana Grab dengan big data? Sebenarnya dulu kita running dengan Grab itu lebih ke untuk marketing campaign. Nah, marketing campaign ini, jadi kita dulu buat satu solusi namanya itu Twitter autoresponder. Nah, jadi dari situ kita buat setiap orang nge-tweet itu nanti akan mendapatkan respon yang berbeda dan jatuhnya itu akan berupa gimmick. Nah, itu akan disesuaikan. Orang ngobrol apa, responnya akan seperti apa. Nah, itu juga kalau kita bilang termasuk dalam kontekstual replay. Jadi gimana ya saya bahasanya ya biar lebih mudah ya. Intinya tuh kita buat bot tapi sesuai dengan apa yang orang sampein itu ke Grab gitu. Jadi dia mesti sesuai dengan konteksnya. Oke. Gitu. Jadi seperti ini bukan Pak? Kayak misalnya ya. Sebenarnya chatbot. Iya. Dia yang balas tuh robot. Oh, yang balas Gitu. robot. Kadang-kadang gini juga ya, aku sama suamiku lagi ngobrol, enak ya makan ini. Tiba-tiba aku buka Grab, tahu dia. Nah, kalau itu biasanya itu nanti untuk kebutuhan iklan, jadi memang gimana ya kalau kita bilang ya, dalam case yang tadi barusan Mbak Angela bilang, itu dia akan dipakai untuk di beberapa platform tertentu. Misalkan kita lagi ngobrol sama temen di WhatsApp, tapi nanti bisa muncul iklan itu di Facebook ataupun di Instagram. Iya. Nah, karena mereka di dalam satu ekosistem, mereka memanfaatkan semua, mereka punya environment gitu. Jadi ini kalau kita bilang tadi kecanggihan teknologi itu sudah sampai dengan ke situ. Percakapan kita itu bisa dijadikan target iklan. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi Ini kalau beda case dengan yang saya kerjakan tadi ya. Oh, beda itu udah berbeda case. case lagi. Iya, Gitu. tapi termasuk juga analisis data juga ya. Analisis data tapi itu udah nggak orang yang ngerjain. Tapi robot. Itu udah robot yang udah canggih banget. Wow, canggih Gitu. ya. Canggih. Udah secanggih itu sekarang teknologi. Wow, ayo jangan gaptek. Ingat ya teman-teman, jangan gaptek. Terus belajar, terus menggali wawasan ya, terutama di sosial media, agar kita menjadi orang yang lebih berkembang ya, Pak Uje ya. Benar. Oke teman-teman, nggak berasa ya kita udah ngobrol panjang kali lebar dengan Pak Uje. Pak Uje, thank you Sama-sama. banget Terima atas kasih, informasinya, Mbak Angela. bikin aku nggak gaptek Semoga lagi. bermanfaat. Iya betul. Terima kasih banget, dan juga buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen yang banyak, bagiin ke teman-teman, sanak saudara dan semuanya. Oh ya, minta maaf banget kalau dari tadi itu banyak banget suara berisik. Maklumlah namanya juga di teras ya. Iya, semoga teman-teman semua sehat selalu dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.